Sahabat yang beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernah nggak sih di antara kalian itu berada di situasi ketika kalian harus membayar hutang atau bersedekah? Nah, pembahasan kita kali ini merupakan ilmu yang betul-betul pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Untuk itu, jangan kemana-mana, jangan di-skip dulu, tonton videonya sampai habis supaya ilmu ini bisa bermanfaat untuk kalian dan juga bisa membuat kalian tersadar akan pentingnya hutang. Nah, sahabat yang beriman, penting banget kalau kita mendahulukan membayar hutang. Karena apa? Hutang itu hukumnya wajib, sedangkan sedekah itu hukumnya sunnah. Nah, di video kali ini tuh ada seorang audiens yang bertanya kepada Ustadz Hanan Attaqi, di mana beliau itu menanyakan tentang yang pertama itu ketika dia pengen membayar hutang. Nah, hutangnya itu belum lunas teman-teman, tapi sudah jatuh tempo. Terus si wanita audiens ini ya, terus itu melihat orang yang lagi kelaparan. Kebetulan kan lagi pegang uang nih ya 200.000. Akhirnya dia kasih tuh ke orang yang kelaparan tadi. Nah, gimana jawabannya kata Ustadz Hanan Attaqi? Yang pertama jawabannya itu hutang itu adalah wajib, sedangkan sedekah itu sunnah. Jadi, kalau kalian pengen banget bersedekah, usahakan hutangnya dilunaskan dulu. Karena apa? Karena hukumnya hutang, membayar hutang itu adalah wajib, sedangkan sedekah itu sunnah. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya pentingnya membayar hutang ya. Tak kisahlah kita itu lagi sedang melihat orang kelaparan, boleh-boleh saja, tapi asalkan kalian izin dulu kepada orang yang sudah memberikan kamu pinjaman. Kenapa kamu tidak melunasinya? Nah, itu sih pembahasan kita kali ini ya, dan betul-betul ilmunya sangat bermanfaat banget dan saya pun juga terketuk ternyata hutang itu memang betul-betul gitu harus diutamakan. Jadi kalau misalkan kita nih ya menyepelekan hutang, maka kita itu percaya deh hidupnya tuh gak bakalan seneng teman-teman. Yang pertama, rezeki itu seret, beneran deh. Aku pernah di posisi ya ketika aku tuh punya hutang gitu ya kepada temen aku ini. Nah, terus aku tuh punya uang, tapi aku tuh buat bayarnya, "Ah, nanti aja deh," gitu ya. Pokoknya aku tuh kayak yang ngerasa nggak mau gitu ya, bukan nggak mau, maksudnya pengen nunda gitulah, pengen nunda hutang karena temen aku ini kan punyalah ya, punya banyak uang gitu. Jadi aku berpikir, ditunda dulu deh, tunggu sebulan dulu deh gitu. Dan apa yang terjadi? Rezeki tuh seret banget temen-temen ya, kayak yang pokoknya rezeki tuh nggak terbuka gitu. Dan bener banget ketika kita mau pinjem lagi, udah nggak dipercaya gitu. Dan buat kalian yang please punya, sifat yang seperti ini, udah teman-teman jangan diteruskan sifat kayak gini, karena orang yang sering menunda-nunda hutang itu adalah orang yang rugi. Kenapa saya bilang rugi? Karena ya itu tadi, pertama, ketika kita sudah dipercaya buat bayar hutang, tapi ketika pas jatuh tempo kita nggak bayar, maka kita tidak akan dipercaya lagi. Dan yang parahnya lagi, rezeki tuh seakan seret gitu loh. Makanya dari sini nggak boleh tuh yang namanya menunda-nunda hutang ya. Apalagi udah dipertegas oleh Ustadz Hanan Attaqi bahwasanya hutang itu merupakan hal yang wajib dibayarkan. Sedangkan sedekah itu merupakan sedekah yang sunnah. Nah, lalu pertanyaan yang kedua ini ya, pernah nggak sih kalian tuh berada di sisi-sisi orang yang kalian tuh betul-betul kayak yang di apa ya, kayak yang dikucilkan lah gitu ya, sebab kalian memberi kepada orang yang jauh gitu. Memberi sedekahnya kepada orang yang jauh, sedangkan di sekitarmu itu banyak banget orang yang membutuhkan gitu. Kata Ustadz Hanan Attaqi, itu termasuk pikiran yang cacat. Kenapa? Tak kisahlah kita memberi kepada orang yang jauh ataupun yang dekat,
kan sama-sama sedekah. Tapi Ustadz Hanan Attaqi bilang bahwasanya kenapa nggak memberikan keduanya, yang jauh dan yang dekat. Gitu ya. Jadi buat teman-teman ini tuh please jangan di-skip karena itu merupakan ilmu yang betul-betul masuklah dalam kehidupan kita yang pasti banyak orang yang mengalaminya. Makanya untuk itu aku tuh ketika menemukan ilmu ini, Masya Allah, ternyata karena aku tuh kan banyak ya menemukan orang-orang yang sering banget tuh ya menunda-nunda hutang, menunda-nunda bayar hutang gitu. Kayak yang hutang tuh disepelekan, makanya dari sini Ustadz Hanan Attaqi mempertegaskan bahwasanya hutang itu wajib dibayarkan, tak perlu tunda-tunda lagi. Meskipun kalaupun kita nggak punya nih, kepepet misalkan, kalian bisa omongin dengan orang yang punya hutang, mereka mau nggak menerimanya gitu ya. Oke, daripada kalian, mendengarkan oke. Nah, ini dia di titik ketika kita harus mendengarkan Ustadz Hanan Attaqi. Ini dia videonya. Ketika ekonomi kita lagi baik, tiba-tiba kita diuji dengan kita ditipu, uang kita dibawa lari. Nah, jadi kita memiliki tunggakan atau cicilan. Jadi ketika kita jatuh tempo, Ustadz di hari ini misalnya yang harus kita bayarkan 5 juta dan saat ini kita mempunyai duit 3 juta. Lalu ketika kita sedang berjalan, kita melihat orang dan kita merasa dia membutuhkan bantuan. Kita kasih dia uang 200.000 dengan berpikir yang harus kita bayarkan bisa kita bayar nanti karena uang kita belum cukup. Nah itu, apakah itu menjadi amalan atau dosa? Karena saya pernah mendengar, jangan memberi sedekah ketika kamu memiliki tunggakan. Itu yang pertama Ustadz, kalau boleh. Yang kedua, saya sering menonton live TikTok seseorang, itu berada di Suriah. Itu seorang kakek-kakek, jadi saya maksudnya saya pernah memberikan hadiah gift melalui TikTok. Dan saya merasa itu nggak adil karena dia dipotong terlalu banyak. Saya minta kontaknya dengan ingin saya bisa berkomunikasi dan memberi secara langsung. Ketika saya mengajak teman ada yang ingin memberi juga, tapi ada juga yang membilangkan kamu terlalu jauh. Banyak saudara kita yang lebih membutuhkan di Indonesia. Kenapa kamu membantu yang di sana gitu Ustadz? Jadi apakah itu menjadi dosa untuk saya mengabaikan yang di sekitar saya, sementara saya membantu yang jauh di sana Ustadz? Karena saya sering mendapatkan omongan seperti itu, kamu terlalu jauh berpikirnya. Pertama, lihat kondisinya dulu. Kalau emang uang itu emang benar-benar mau dipakai bayar utang, karena ada utang yang udah jatuh tempo, ada utang yang kayak ada utang yang belum jatuh tempo. Misalnya kayak kita jatuh temponya tuh sebulan lagi. Terus hari ini tuh ada orang tetangga atau kita temuin orang di jalan tuh lagi kayak kelaparan gitu kan. Terus kita kayak ya udah saya pakai dulu duit ini ngasih ke dia karena dia kelaparan. Itu nggak apa-apa karena emang masih lama jatuh temponya, masih ada kemungkinan kita untuk berusaha mengumpulkan uang itu. Tapi kalau emang udah jatuh tempo dan uang itu emang udah mau kita bayarin utang, tiba-tiba dalam perjalanan mau ketemu orangnya bayar utang, kita ketemu orang yang susah tadi, nggak boleh kita memberikan kepada dia tanpa izin dari orang yang kita mau bayarkan kepada dia utang. Kenapa? Karena uang ini bukan uang kita, uang dia. Nggak boleh kita gunakan hak orang lain tanpa seizin orangnya. Yang kedua, bersedekah itu sunnah, membayar hutang itu wajib. Dalam kondisi yang tadi ya udah jatuh tempo ya. Tapi cuman saya nggak suka banget ngejawab pertanyaan itu secara general, saya nggak suka. Karena nanti akan digeneralisir seolah-olah semuanya berlaku sama, enggak, sangat kondisional. Makanya kalau misalnya belum jatuh tempo nggak apa-apa, masih ada kemungkinan kita cari lagi uangnya. Jadi sangat kondisional. Yang kedua, kenapa harus milih sih gitu? Kenapa harus milih Suriah atau Indonesia? Gaza atau Indonesia? Kenapa harus milih? Kenapa nggak dibagi aja? Dan itu bagian dari sebatas kemampuan kita. Misalnya saya punya uang cuma 1 juta nih. Ya udah 700-nya saya kirim ke Gaza karena di sana darurat banget kan.
300-nya saya sedekah untuk kebutuhan orang-orang di sekitar saya. Nggak apa-apa. Tapi kita memberikan kepada semua yang menjadi tanggung jawab kita. Yang jauh juga tanggung jawab kita seiman, yang dekat juga tanggung jawab kita seiman dan sebangsa. Kemampuan kita berapa? 1 juta, bagi 1 juta. Kemampuan kita berapa? 100.000, bagi 100.000. Kemampuan kita cuma 50.000, bagi 50.000. Berapapun bagi. Sehingga nggak perlu memilih antara yang mana. Kecuali dalam kondisi yang super darurat, tiba-tiba perang banget, lagi benar-benar butuh, ya kita nanti hari ini ke sana, besok ke sini, nggak harus juga dibagi kan. Kadang dibaginya memang benar-benar dipotong dari angka itu, kadang dibaginya giliran, hari ini ke sana, besoknya ke sini, kan bisa kayak gitu. Orang yang selalu mengatakan kenapa sih jauh-jauh dekat dulu, kayaknya dia berpikirnya cacat deh menurut saya. Logikanya cacat. Karena itu bukan hal yang perlu dikontradiktifkan. Gak perlu dibentur-benturin sih, tinggal digilirin aja. Oh sekarang lagi rame di Gaza soalnya lagi darurat banget. Mereka jangankan untuk berobat, rumah sakit aja gak ada. Dokter yang terakhir aja udah diculik gitu kan. Susah kehidupan mereka. Itu susahnya tuh bukan susah yang bisa ditahan. Mereka kalau operasi itu gak pakai obat bius. Anak kecil gak punya ayah ibu, gak punya siapa-siapa sendiri. Kakinya harus diamputasi. Daruratnya itu emang darurat banget. Ya udah sekarang sana dulu. Nanti insya Allah dari 5 kali saya bersedekah, 4 kali di sana, 1 kali di Indonesia. Saya pun kayak gitu, dibagi-bagi. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jadi nggak perlu kita memilih karena dua-duanya adalah hal yang baik dan dua-duanya tanggung jawab kita kalau kita mampu. Masya Allah banget kan teman-teman, gimana ketika sudah tahu ilmu ini? Pasti kalian ngerasa kayak yang, oh ternyata selama ini aku salah gitu ya. Harusnya aku itu kalau punya hutang kapanpun, kalau aku punya hutang kepada siapapun ketika sudah jatuh tempo, aku harus bayarkan gitu ya. Karena dalam riwayat itu pernah Ustadz Hanan At-Taqi itu menyampaikan bahwasanya kalau kita ya kalau kita nih ngasih pinjaman kepada orang lain tapi orang lain itu malah tidak tepat waktu untuk membayarnya, maka kita tuh ibaratnya sedekah kepada dia. Pahalanya tuh bersedekah gitu, pahalanya bersedekah. Jadi gimana sih penjelasannya? Gini, kita itu ibaratnya kalau kita ngasih keringanan kepada orang yang udah pinjem pinjem uang misalkan kepada kita, tapi pas jatuh tempo mereka nggak bayar. Nah, dari situ keterlambatannya dia itu, kata Allah itu dihitung sedekah. Misalkan nih ya, kamu pinjamkan kepada si A nih 1 juta gitu ya. Terus dia pas jatuh tempo nggak bayar gitu. Terus kamu ngasih keringanan kepada orang yang udah kamu pinjamkan. Dari situ kamu mendapatkan pahala, dengan pahalanya tuh ibarat kamu sedekah kepada dia gitu loh. Nah, gitu yang benar. Jadi kamu tuh ibaratnya bersedekah gitu, mendapatkan pahala sedekah dari dia. Misalkan kamu itu ngasih pinjaman kepada dia 1 juta, terus dia belum bayar juga, belum bisa bayar juga pas jatuh tempo. Nah, di saat itulah pahala kamu ngalir dan kamu ibarat bersedekah 1 juta kepada dia. Gitu ya, teman-teman. Paham ya? Bisa dipahami? Itu Ustadz Hanan Ataki sendiri yang bilang bahwasanya orang yang memberi keringanan hutang kepada orang lain itu ibarat kita bersedekah pahalanya. Masya Allah banget ya. Allah tuh betul-betul maha baik, maha segala-galanya. Allah tuh betul-betul baik banget. Jadi buat kalian eh, ketika punya kesempatan untuk membayar hutang, bayarlah secepatnya. Namun ketika kalian tidak bisa membayar hutang, bicaralah dengan baik-baik. Nggak ada salahnya kok. Apalagi kan sekarang fenomenanya tuh kalau sudah ditagih, yang punya hutang itu ngerasa yang tertekan gitu. Kita mau nagih, itu kan uang kita sendiri gitu ya. Nah, ketika yang dipinjamkan, sok-sokan lah kayak yang eee, selalu alasan nggak bayar, bahkan sampai bisa bertahun-tahun nggak bayar gitu ya. Itu sih udah faktanya, udah terjadi realitanya ya di kehidupan kita, pasti semuanya bisa ngerasain hal itu. Nah, ilmu kali ini betul-betul bermanfaat banget. Semoga yang punya hutang-hutangnya segera lunas. Yang semoga yang rezekinya luas selalu Allah ketukan hatinya untuk bersedekah. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat.